Halo semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi sedikit sebuah materi dengan topik hubungan dan keterlibatan masyarakat pada destinasi pariwisata. Jadi melalui materi ini saya ingin men-capture sedikit lebih jauh begitu bagaimana sih keterlibatan masyarakat dalam sebuah pengelolaan pariwisata, khususnya dalam bidang destinasi pariwisata. Apakah mereka dapat terlibat dengan baik atau justru pengembangan pariwisata dapat memarginalkan masyarakat yang ada di sekitar destinasi tersebut. Nah, kita akan bedah lebih dalam pada materi kali ini. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yakni pentingnya hubungan dan pelibatan masyarakat. Nah, pada topik ini kita akan mencari tahu bagaimana sih community menjadi hal yang sangat-sangat important atau menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Kita misalkan berbicara Penting Sari, sebuah desa wisata yang berada di Yogyakarta, di lereng Gunung Merapi begitu, dengan kondisinya yang masih sangat alami. Mereka masih dengan kesehariannya seperti itu, tapi di situ pariwisata justru berkembang dengan sangat pesat. Bahkan orang-orang yang datang ke desa Penting Sari justru tidak ada yang berkunjung dalam waktu singkat. Let's say sejam, 2 jam kunjungan itu nggak ada. Mostly mereka berkunjung lebih dari 1 hari. Setidaknya mereka akan menginap di desa Penting Sari dalam waktu 1 malam. Jadi 2 hari 1 malam. Kok bisa desa Penting Sari, sebuah desa yang ada di daerah yang ya let's say agak jauh dari keramaian begitu, memiliki daya pikat yang begitu tinggi sehingga orang-orang mau untuk datang ke sana, bahkan menginap di sana, merasakan experience bagaimana menjadi orang desa gitu. Nah, dalam hal ini masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan destinasi pariwisata karena poinnya ada di masyarakatnya begitu. Misalkan kita bandingkan dengan desa wisata lainnya. Indonesia memiliki ratusan desa wisata. Ada banyak sekali desa wisata yang ada di Indonesia. Tapi kok mereka nggak bisa berkembang dengan baik? Padahal mereka misalkan memiliki pemandangan atau panorama alam yang bagus. Ada pegunungan, ada yang punya pantai, ada yang punya jalur trekking yang banyak, bahkan sampai 12-15 jalur trekking. Ada yang punya air terjun dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak sehebat Penting Sari, mereka nggak mendatangkan wisatawan sebanyak Penting Sari gitu. Padahal Penting Sari nggak memiliki sumber daya yang luar biasa layaknya seperti tadi. Penting Sari hanya mengandalkan perkebunannya, persawahannya, dan rumah masyarakatnya sendiri gitu. Mereka nggak punya sumber daya alam yang begitu melimpah seperti tadi, tapi mereka mampu mendatangkan wisatawan. That's why community is very important. Kenapa? Karena mereka mampu mengelola sumber dayanya dengan baik gitu. Dengan sawah saja, mungkin di desa wisata lain sawah itu hanya dijadikan point of view. Sawah hanya sebagai panorama. Orang datang ke sawah berfoto selesai. Tapi di desa Penting Sari, masyarakat lokalnya membuat sawahnya tidak hanya tempat untuk berfoto, tapi untuk beraktivitas wisata. Contohnya apa? Main sepak bola lumpur misalkan, nangkap ikan misalkan, dan berbagai permainan lainnya. Jadi dia kelola sawah itu dengan baik sehingga wisatawan bisa beraktivitas dengan jangka waktu yang lama di sana. Nah, disinilah pentingnya adanya masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sehingga apa yang mereka miliki itu bisa dikembangkan secara optimal begitu. Nah, dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pariwisata seperti ini, maka ini akan menjadi obat yang sangat mujarab dalam menurunkan tingkat kemiskinan atau poverty reduction gitu istilahnya ya. Sehingga ketika aktivitas-aktivitas ini mampu melibatkan banyak masyarakat yang terlibat di sana, misalkan sebagai guide-nya, ada yang sebagai pengelolanya, ada yang menyiapkan makanannya dan seterusnya. Mereka semua akan mendapatkan benefit dari pariwisata, termasuk orang-orang yang tidak berkecimpung secara langsung. Jadi mereka mendapatkan multiplier effect-nya begitu. Sehingga hal ini justru akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka mendapat penghasilan dari pariwisata gitu. Nah, di sini di sisi lain seperti halnya mata pisau gitu ya, dibolak-balik bisa berbeda hasil gitu kan. Yang tadi misalkan pariwisata bisa mampu menurunkan kemiskinan, tapi di sisi lain kalau tidak terkelola dengan baik, masyarakat tidak terlibat dengan baik, maka justru
pariwisata itu mampu untuk memarginalisasi masyarakat lokal gitu. Contohnya, dulu di Lombok, let's say Lombok Barat, sebelum Mandalika berkembang begitu, Senggigi dan lain sebagainya, pariwisata dikembangkan oleh investor. Masyarakat tidak punya capability yang cukup untuk ikut terlibat dalam pariwisata, sehingga mereka perlahan-lahan termarginalkan. Yang menguasai daerah itu siapa? Investors. Nah, ini sisi lain dari pariwisata yang kemudian memiliki efek yang sangat negatif bagi masyarakat. Nah, sehingga dari sini bisa dapat kita katakan bahwa ketika masyarakat ini kemudian terlibat dalam pariwisata, mereka menggeluti langsung pariwisata, mereka mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata. Di situ pariwisata dapat dikatakan berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, ketika masyarakat tidak terlibat dalam pariwisata, mereka tidak memahami bagaimana mengembangkan pariwisata, di situ akan terjadi marginalisasi. That's why hubungan dan pelibatan masyarakat itu sangat-sangat penting dalam pariwisata. Nah, kemudian bagaimana posisi masyarakat lokal dalam pariwisata? Yang pertama, masyarakat adalah konsumen potensial dalam sektor pariwisata. Nah, masyarakat di sini sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi begitu. Di satu sisi, masyarakat adalah penggerak pariwisata. Penggerak dalam hal ini dapat diartikan bahwa mereka bekerja dalam bidang pariwisata. Apakah itu sebagai pengelola daya tarik wisata, apakah itu mereka sebagai jasa, kepemanduan misalkan guide, atau mungkin jasa dalam bidang hospitality, for example karyawan hotel, karyawan restoran, atau mungkin jasa transportasi dan lain sebagainya. Nah, mereka sebagai penggerak pariwisata. Tapi di sisi lain, masyarakat itu juga sebenarnya adalah konsumen dari sektor pariwisata itu sendiri gitu. Kenapa mereka adalah konsumen? Karena mereka mengkonsumsi produk pariwisata. Contohnya, di sebuah desa wisata, saya sebagai pengelola desa wisata, kemudian saya mengembangkan desa wisata di desa saya. Nah, di sini saya posisinya sebagai pengelola pariwisata, sebagai masyarakat lokal di desa itu. Kemudian, saya melakukan perjalanan wisata, misalkan studi banding ke desa wisata sebelah. Nah, di situ saya sebagai konsumen pariwisata, karena saya menikmati jasa yang ditawarkan oleh desa wisata sebelah. Misalkan seperti itu. Atau contoh lainnya, sebuah desa wisata A, let's say, sedang dikembangkan sekarang. Mereka memiliki panorama yang bagus, di viewpoint-nya disediakan ada panganan lokal begitu sebagai produk ekonomi kreatif dari desa wisata itu sendiri. Misalkan, siapa yang akan berkunjung ke sana? Pasti masyarakat lokal yang banyak akan berkunjung ke sana, menikmati view-nya, membeli panganannya itu tadi. Jadi walaupun mereka memiliki desa wisata itu sebagai masyarakat lokal di sana, tapi mereka juga mengkonsumsi langsung produknya. Nah, dari konsumsi itu kemudian juga mereka sebagai agen promosinya. Mereka akan foto di situ, upload fotonya, atau bisa juga merekomendasikan tempat itu kepada sanak saudaranya di desa lain dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa konsumen pariwisata ini bukan berarti kita harus berpikiran bahwa itu adalah masyarakat luar desa, itu adalah masyarakat luar daerah, atau mungkin wisatawan mancanegara. Tidak selalu seperti itu. Tapi masyarakat lokal di desa wisata itu sendiri sebenarnya adalah konsumen potensial dalam sektor pariwisata, dalam hal ini adalah desa wisata. Kemudian yang kedua, masyarakat berinteraksi dan berbagi fasilitas lokal dengan wisatawan. Nah, di sini adanya fasilitas itu tidak semata-mata biasanya ditujukan kepada wisatawan. Jadi fasilitas itu tidak dibangun khusus untuk wisatawan, tidak. Jadi fasilitas biasanya bersifat umum, siapa saja bisa menggunakan. Apakah itu jalan raya, apakah itu toilet, apakah itu misalkan fasilitas jembatan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh siapa saja, apakah masyarakat lokal ataupun wisatawan. Sehingga wisatawan di sini berbagi fasilitas dengan masyarakat lokal begitu. Kita lihat misalkan di tahap eksplorasi, misalkan sebuah daya tarik wisata atau destinasi wisata pada tahap eksplorasi mereka belum memiliki fasilitas. Bahkan orang yang berkunjung pun sangat sedikit. Pariwisata belum dapat dikatakan berkembang. Mungkin masyarakat lokal juga belum tahu apa itu pariwisata gitu kan, karena masih dalam tahap exploration. Nah, ketika wisatawan datang ke sebuah destinasi dalam tahap exploration, tidak ada fasilitas, apa yang terjadi? Apa yang dimiliki masyarakat lokal
itu kemungkinan besar akan digunakan atau dimanfaatkan oleh wisatawan itu sendiri. Misalkan datang ke pantai, pantainya belum terkelola, belum banyak orang yang tahu, mereka perlu toilet. Yang punya toilet siapa? Masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Mungkin mereka akan datang ke rumah masyarakat untuk minjem toilet misalkan. Atau mungkin dia suka dengan destinasi itu, ingin tinggal lebih lama. Di mana mereka tinggal? Nggak ada hotel, di rumah masyarakat gitu. Jadi fasilitas itu dibagi, tidak khusus untuk wisatawan, tapi digunakan secara umum, baik oleh wisatawan ataupun masyarakat lokal. In some cases seperti tadi, justru masyarakat lokal lah yang menyediakan fasilitas sebelum akhirnya fasilitas itu dibangun oleh pemerintah atau badan pengelola pariwisata. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat memberikan wisatawan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, dalam hal ini, destinasi biasanya dikenal karena adanya pengalaman yang menarik. Kemudian pengalaman itu di-share oleh wisatawan, baik itu melalui word of mouth, secara langsung kepada rekan-rekannya, teman-temannya, keluarganya, sehingga semakin berkembang, atau zaman sekarang mungkin melalui media online, social media for example. Di situ mereka upload fotonya, ceritakan pengalamannya, sehingga orang juga tertarik untuk datang ke destinasi itu. Nah, jadi sebagian besar destinasi itu diketahui karena adanya pengalaman menarik gitu. Apakah kagum karena keindahannya, terkesima dengan keramah tamahan masyarakat lokalnya, misalkan ada kearifan budaya lokal yang menarik dan unik di sana yang ingin dicari tahu, yang ingin mereka tahu. Jadi itu yang kemudian membuat sebuah experience yang sangat menarik untuk orang datang ke destinasi wisata itu. Dan semua itu biasanya bersumber dari masyarakat. Kalaupun misalkan ada kalaupun misalkan ada air terjun begitu bagus air terjunnya, tapi tidak ada akses, maka wisatawan tidak akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan di sana. Ketika ada air terjun yang bagus, kemudian ada masyarakat di sekitarnya, mungkin mereka nyari rumput, kemudian wisatawannya bertanya di mana arah air terjunnya, oh di sebelah sana, mari saya antarkan, dan seterusnya. That's an experience, unforgettable experience, dan itu yang akan di-share oleh wisatawan. Mereka nyaman ada di sana. Sehingga dalam hal ini masyarakatlah yang berperan sangat-sangat penting dalam memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada wisatawan gitu. Di era sekarang misalkan Bali, destinasi yang sudah sangat terkenal, segala komplikasi ada di Bali, baik yang sangat terbuka sampai yang sangat sudah acuh tak acuh dengan pariwisata. Let's say wisatawan ngambil taksi online, kemudian mereka bertemu dengan driver yang tidak hospitable gitu ya, istilahnya mereka sudah acuh tak acuh dengan pariwisata, hanya mencari uang dari pariwisata tanpa menghiraukan hal-hal lain gitu, tanpa menghiraukan pelayanan gitu. Wisatawannya nggak diajak ngomong, diketusin, kemudian mau request ini itu nggak bisa, dan seterusnya. Apa yang terjadi? It's a bad experience, dan itu akan disebarkan oleh wisatawan sehingga destinasi itu lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh wisatawan. Disitulah dia akan memposisikan dirinya atau destinasi itu mulai masuk dalam tahapan decline begitu. Nah, ketika masyarakat di sini welcome terhadap wisatawan, mereka memiliki hospitality yang tinggi dengan originalitasnya, keramah tamahannya, rasa kekeluargaannya begitu. Hal inilah yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan kepada wisatawan. Sehingga masyarakat ini sebenarnya adalah kunci yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata. Kalau masyarakatnya nggak ramah, masyarakatnya acuh tak acuh kepada wisatawan, kepada dunia pariwisata, ya destinasi itu tidak akan bisa berkembang dengan baik begitu. Nah, kemudian yang keempat, masyarakat membawa teman dan keluarga untuk mengunjungi daya tarik, restoran, toko, dan tempat wisata lainnya gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika masyarakat ini berkunjung ke daerahnya sendiri, misalkan kayak tadi di desa wisata, mereka berkunjung di sana, mereka foto di sana, mereka beli makanan di sana, at least mereka upload, mereka akan share di sosial media mereka, atau setibanya di rumah mereka akan bilang ke keluarga mereka, bagus loh tadi tempat di sana, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Nah, di sini masyarakat akan berfungsi sebagai agen pemasaran dari destinasi pariwisata itu sendiri. Word of mouth itu memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pemasaran.
Karena ketika kita misalkan menerima informasi dari orang yang kita percaya, apalagi itu adalah keluarga sendiri yang kita yakini tidak akan membohongi kita begitu, mendapatkan testimoni yang baik, pasti kita akan pengen untuk berkunjung ke tempat itu. Pasti kita akan penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di sana, seperti itu. Jadi word of mouth ini memiliki peranan yang sangat penting dalam promosi pariwisata, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat lokal kepada sanak saudaranya atau keluarganya, baik di satu wilayah tertentu yang sama ataupun yang berbeda wilayah. Sehingga posisi masyarakat lokal dalam pariwisata itu memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu bahwa masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam pariwisata, maka selanjutnya kita juga perlu tahu seberapa peran dari masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Sejauh mana mereka bisa masuk begitu dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Nah, berdasarkan pendapat ahli dalam mencapai pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, masyarakat setempat wajib berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, artinya tidak ada masalah dalam pengembangan dan itu siklusnya berjalan dengan lama, maka masyarakat lokal itu harus terlibat begitu. Kalau masyarakat tidak terlibat, nah kemungkinan akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sehingga akan menghambat dari perkembangan pariwisata itu sendiri. Nah, misalkan dalam hal ini dalam mengidentifikasi dan mempromosikan sumber daya dan daya tarik wisata yang menjadi dasar pengembangan pariwisata. Nah, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan itu ada banyak. Seperti dicontohkan di sini misalkan adalah dalam mengidentifikasi. Jadi ketika let's say kembali desa wisata mulai dikembangkan, maka proses awalnya adalah identifikasi potensi wisata. Nah, di sini masyarakat bisa dilibatkan. Apa yang mau dikembangkan dari desa wisata itu? Ketika ketemu misalkan beberapa potensi yang mana duluan yang akan dikembangkan. Nah, ini perlu persetujuan dari masyarakat lokal sehingga kedepannya ketika desa wisata itu dikembangkan tidak akan terjadi konflik kepentingan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga perlu musyawarah di dalam masyarakat itu sendiri untuk mengambil sebuah keputusan potensi mana yang akan dikembangkan. Nah, di sisi lain seperti tadi contoh yang sebelumnya bahwa masyarakat ini juga bisa sebagai agen pemasaran. Jadi mereka akan mampu mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di desanya sendiri misalkan. Apakah dengan cara upload ke sosial media seperti tadi social media marketing, atau mungkin menggunakan promosi ngecap begitu ya dengan keluarga, dengan teman, menggunakan word of mouth istilahnya. Nah, itu memiliki peranan yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pengambilan keputusan dapat memungkinkan warga meminta bagian tertentu dari benefit pajak pariwisata untuk dialokasikan bagi pengembangan masyarakat dan perlindungan sumber daya pariwisata. Nah, di sini dapat diartikan bahwa ketika kemudian masyarakat ini terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, artinya mereka akan merasakan bahwa destinasi itu adalah destinasi milik mereka sendiri gitu. Kalau mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, artinya mereka tidak akan merasa memiliki destinasi itu. Nah, ketika kemudian masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki. Nah, di situ kemudian memungkinkan warga dalam mendapatkan benefit yang lebih dalam pengembangan pariwisata di daerah mereka. Nah, sejalan dengan Sanov, bahwa tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah untuk melibatkan orang lokal dalam proses perancangan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika masyarakat itu berpartisipasi, ini kan ada banyak ya jenis-jenis partisipasi, silahkan dibaca jenis-jenis partisipasi. Nah, tujuan akhirnya itu adalah sebenarnya dalam hal pengambilan keputusan. Jadi mereka mampu terlibat dalam berbagai hal, di ujungnya itu adalah pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai pengelola pariwisata mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat gitu. Ketika itu terjadi, maka kemungkinan besar akan ada konflik-konflik kepentingan lain yang akan mengikuti di sana. Jadi masyarakat wajib terlibat, apakah secara langsung ataupun secara keterwakilan, sehingga pendapat mereka juga dapat dirasakan, dihargai oleh pengelola dalam hal pengambilan keputusan.
Nah, lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap industri pariwisata. Nah, di sini maksudnya adalah ketika masyarakat itu kemudian terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka di situ masyarakat niscaya akan mengetahui proses dari awal sampai akhir bagaimana pengembangan pariwisata di daerah mereka. Ketika mereka tahu itu, maka di situ akan muncul juga keyakinan bahwa oh, ternyata pariwisata itu dikembangkan seperti ini, dan saya yakin ketika pengembangan itu sudah benar, masyarakat akan mendapatkan benefit dari pariwisata itu sendiri. Jadi seperti itu. Lain halnya ketika masyarakat tidak terlibat, mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Bagaimana mereka yakin ketika mereka tidak tahu gitu. Nah, ketika mereka tahu, inilah keyakinan itu kemudian akan muncul. Selain itu, memberikan masyarakat setempat kesempatan untuk turut andil dalam perancangan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan perencanaan, pemberian layanan, dan akhirnya mempromosikan destinasi dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi itu prosesnya. Jadi mulai dari perancangan, kemudian ada pengambilan keputusan yang dilakukan untuk perencanaan, pemberian layanan, dan akhirnya mempromosikan destinasi. Jadi itu prosesnya ya, semuanya itu memerlukan keterlibatan masyarakat tentu dalam satu fokus tujuan yang sama. Nah, ketika ada perbedaan tujuan, apa yang terjadi? Nah, di sini harus dilakukan lobbying nanti. Nah, kita akan bahas lobbying itu di belakang seperti apa. Nah, secara teoritis, peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata, konteks kebijakan dan pengambilan keputusan tergantung pada jenis dan tingkat pendekatan partisipatif, mulai dari berbagai informasi secara sederhana sampai pada pemberian wewenang dan juga tanggung jawab. Nah, pelibatan masyarakat dalam hal ini bisa kita katakan sebagai partisipasi masyarakat gitu ya. Itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang partisipasi secara langsung, ada juga partisipasi yang secara tidak langsung. Ada partisipasi aktif, ada juga partisipasi pasif, dan seterusnya. Silakan dibaca lebih lanjut terkait dengan partisipasi masyarakat. Jadi mulai dari yang sederhana, misalkan masyarakat diajak bergotong royong untuk membersihkan tempat yang ditetapkan sebagai potensi wisata. Itu sudah termasuk bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, ketika mereka lakukan itu, mereka akan tahu bahwa tempat ini akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Di situ akan muncul juga keyakinan, ke depannya saya akan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pariwisata dan seterusnya. Ada benefit di sana yang mereka akan dapatkan ketika mereka turut dalam pengembangan pariwisata. Memberikan informasi saja, di situ ada tempat bagus bisa dikembangkan, itu juga sudah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, begitu. Nah, sebagai contoh lainnya misalkan, sejauh mana sih masyarakat berpartisipasi dalam pariwisata? Saya ambil contohnya Sanur. Jadi kemarin saya sempat ambil penelitian tesis di Sanur. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu terlibat dalam pengelolaan pariwisata Sanur. Di Sanur, masyarakat terlibat sangat aktif dalam pariwisata. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Sanur itu awalnya dikelola oleh sebuah yayasan. Namanya Yayasan Pembangunan Sanur, dan itu murni dari masyarakat lokal begitu. Mereka lah yang mengkoordinir pariwisata, seluruh fasilitas, kemudian pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha itu semua diatur oleh Yayasan Pembangunan Sanur itu sendiri. Selain itu di situ juga ada BUMDes, ada BUMDA yang mengelola usaha-usaha pariwisata yang ada di Sanur begitu. Jadi sangat-sangat terkoordinir semuanya, dikontrol oleh desa, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat tinggi. Bahkan ada peraturan dari desa bahwa sekian persen dari karyawan yang ada di hotel-hotel di Sanur itu harus diambil dari masyarakat lokal. Ketika ada diwajibkan seperti itu, maka lapangan pekerjaan akan terbuka sangat besar untuk masyarakat lokal. That's why kemudian masyarakat lokal terlibat secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pariwisata di Sanur itu sendiri. Keterlibatannya bisa menjadi badan pengelola, apakah itu di desa adat, apakah itu di yayasan, bisa juga sebagai pelaku atau pekerja dalam bidang pariwisata seperti bekerja di hotel dan seterusnya. Jadi mereka semua terlibat dalam pariwisata.
And then ketika masyarakat dikatakan terlibat dalam pariwisata, mereka berpartisipasi aktif dalam pariwisata, maka dikatakan bahwa benefit dari pariwisata akan dirasakan oleh masyarakat. Apa benefitnya? Tadi misalkan adanya peningkatan perekonomian dan seterusnya. Ada multiplier effect di sana yang tidak hanya akan dirasakan oleh yang bergelut dalam bidang pariwisata secara langsung, tapi juga yang tidak terlibat secara langsung juga dapat merasakan benefitnya. Lalu bagaimana jika tidak ada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap pariwisata itu sendiri, seperti yang kita sampaikan, kita bahas di awal misalkan, bahwa akan ada marginalisasi di sana. Ketika masyarakat termarginalkan, mereka tidak ada akses ke dalam bidang pariwisata, maka mereka tidak akan mendapatkan peningkatan ekonomi. Justru garis kemiskinan akan semakin meningkat jika mereka tidak terlibat dalam bidang pariwisata. Yang menikmati pariwisata siapa? Investors, begitu misalkan ya. Jadi mereka tidak dapat benefit dari pariwisata itu sendiri. Nah, di sini disampaikan bahwa bila keputusan mengenai pengembangan pariwisata tidak dikonsultasikan kepada masyarakat saat perancangan, mustahil bagi masyarakat tersebut dapat terlibat pada pelaksanaannya. Nah, ketika dari awal masyarakat sudah tidak dilibatkan dalam perencanaan, mereka udah nggak tahu, maka bagaimana mereka dapat mengakses masuk ke dalam pariwisata, gitu istilahnya. Ketika destinasi sudah hanya dikembangkan oleh investors dan orang-orang tertentu saja yang berduit misalkan seperti itu, ya masyarakat yang notabene tidak memiliki uang banyak untuk berinvestasi akan sangat susah masuk. Jadi orang-orang mereka aja yang akan mendapatkan keuntungan gitu. Masyarakatnya akan semakin termarginalkan. Nah, tapi ketika masyarakat diberikan akses dari awal, diajak berdiskusi bagaimana kearifan lokal di sana, di situ adalah kesempatan emas bagi masyarakat lokal untuk masuk ke dalam sektor pariwisata itu sendiri, sehingga mereka mendapatkan akses dan mendapatkan benefit juga dari pariwisata. Hal lain yang akan terjadi, sedikit dukungan dari masyarakat untuk kepentingan pariwisata. Kegagalan tersebut juga menyebabkan kesulitan teknis atau politis selama pelaksanaan dan secara signifikan keberhasilan atau hasil dari proses tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah ketika masyarakat tidak mendukung secara penuh. Oke, ada dukungan dari masyarakat tapi tidak sepenuhnya mendukung, maka kegagalan juga mengintai di sini. Ketika masyarakat tidak mendukung baik secara teknis ataupun politis, maka akan muncul banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalkan, ketika pengembang ingin mengembangkan sebuah atraksi baru, ditentang oleh masyarakat, demo masyarakat, karena mereka tidak mendapatkan benefit dari pariwisata, mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dari pariwisata. Pasti masyarakat akan demo, dihalangi segala macam. Maka menjadi akan sangat susah bagi para investor atau pengembang di situ dalam mengembangkan produknya gitu. Tapi ketika masyarakat diajak dari awal, dilibatkan dari awal, mereka dimintai pendapatnya dalam pengembangan itu, pasti mereka akan sangat mendukung pengembangan pariwisata karena di situ mereka akan bisa, let's say, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokalnya gitu. Ketika itu nggak ada, ya masyarakat nggak akan mendukung, pasti mereka juga akan menentang pengembangan dari pariwisata itu sendiri. And then bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam pariwisata. Nah, bekerja sama dengan masyarakat lokal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, adik-adik. Jadi ketika kita sebagai pengembang atau pengelola destinasi pariwisata, maka kita harus tahu dulu nih bagaimana masyarakat lokal yang ada di destinasi yang akan kita kembangkan. Jangan sampai kita nggak tahu masyarakatnya seperti apa, kita kembangkan destinasi, kita nggak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, akhirnya timbul penolakan dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini disampaikan bahwa DMO atau Badan Pengelola Pariwisata wajib memastikan komunikasi yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat lokal melalui 8 tindakan berikut. Jadi ada 8 hal yang harus kita perhatikan sebagai pengelola pariwisata agar masyarakat ini mendapatkan benefit yang maksimal dari destinasi atau tempat wisata yang kita kembangkan. Apa saja itu? Yang pertama, menganalisis sikap dan persepsi masyarakat. Nah, sebelum mengembangkan daya tarik wisata,
atau mungkin dalam proses pengelolaan kita harus tahu bagaimana penerimaan masyarakat terhadap destinasi atau daya tarik wisata yang kita kembangkan atau kita kelola. Nah, di sini kita harus tahu nih bagaimana sih sikap masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana karakteristik masyarakat di wilayah tempat destinasi kita berada gitu kan. Nah, dukungan dan penolakan dari masyarakat itu akan sangat-sangat terlihat dari sikap mereka. Misalkan saya berikan contoh dulu di tahun 2010 atau 2011, Tanah Lot sempat bergejolak adik-adik. Ada penolakan dari masyarakat lokal. Kenapa? Karena masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan benefit yang maksimal dari pengembangan pariwisata di daerah mereka sendiri gitu. Jadi waktu itu penghasilan dari Tanah Lot itu dibagi-bagi antara Pemda, kemudian investor dan juga masyarakat, dan masyarakat merasa mereka mendapatkan bagian yang tidak maksimal, cukup kecil bagiannya jika dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kala itu masyarakat lokal di sana demo sampai ke kantor bupati dan seterusnya. Ada penolakan di sini. Nah, ketika ada hal seperti itu, maka sebagai pengelola pariwisata kita harus bersikap. Kita harus tahu di masyarakat seperti apa, penerimaan masyarakat bagaimana. Jadi jangan sampai masyarakat itu melaksanakan demo yang akhirnya mengganggu tata kelola dari destinasi itu sendiri. Contoh lainnya misalkan Tegalalang, Rice Terrace. Daya tarik utama dari Rice Terrace Tegalalang ini namanya juga Rice Terrace, pasti sawah kan. Nah, sawah dijadikan sebagai daya tarik utama, wisatawan berkunjung ke sana, foto-foto di sana, diupload dan seterusnya. Tapi pemilik sawah nggak dapat benefit nih. Apa yang dilakukan pemilik sawah? Mereka masang seng di sana. Jadi ketika wisatawan mau berfoto, cahaya matahari mantul dari seng, nggak kelihatan apa. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang timbul dari masyarakat ketika mereka merasa tidak mendapatkan benefit yang baik dari pariwisata. Dan ini sudah ada tanda-tanda dari awal pasti. Nggak mungkin masyarakat tuh ujung-ujung demo, ujung-ujung masang pagar. Nggak mungkin, pasti ada sikap-sikap, dan inilah yang harus dianalisis oleh pengelola destinasi pariwisata. Yang kedua, berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Nah, komunikasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jangan sampai di awal aja dikomunikasikan, setelah itu udah nggak peduli dengan sikap masyarakat. Nah, ini yang salah. Ketika kita ingin mengembangkan destinasi pariwisata, mengelola sebuah tempat pariwisata, maka komunikasi dengan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya itu wajib, dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan, aktif. Mulai dari pembangunan, kemudian pengelolaan, sampai promosinya itu semua perlu untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Ketika misalkan dalam pengelolaan kita butuh tenaga kerja, tenaga tambahan, apakah dalam bentuk kontrak atau DW misalkan seperti itu, kita bisa share ke masyarakat. Nah, di situ masyarakat akan merasa dihargai. Ketika misalkan ada pengembangan, kita bisa tanyakan juga kepada masyarakat terkait dengan kearifan lokal di sana seperti apa. Dan di situ masyarakat akan merasa dihargai. Ketika masyarakat dihargai, mereka pasti akan mendukung pengelolaan pariwisata. Sehingga komunikasi aktif dengan masyarakat ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga itu adalah mendidik masyarakat. Terkadang destinasi yang kita kembangkan itu tidak siap dalam penerimaan wisatawan. Seperti halnya destinasi yang memang masih berada dalam tahap exploration, kemudian development gitu kan. Itu kadang masyarakatnya nggak ready dalam menerima wisatawan. Menerima wisatawan ini dalam artian apakah mereka bekerja dalam bidang hospitality, bagaimana making bed, bagaimana untuk serving dish or meals. Mereka nggak tahu. Nah, di sini masyarakat harus dididik. Bagaimana mereka dapat terlibat dalam pariwisata, bagaimana kemudian mereka dapat bekerja dan mendapatkan benefit dari pariwisata. Itu perlu masyarakat untuk dididik. Karena salah satu hambatan dalam berpartisipasi adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan. Nah, ketika mereka nggak bisa, maka mereka nggak akan bisa untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Nah, that's why pendidikan ini penting. Salah satu contohnya adalah kita nggak jauh-jauh dari Nusa Dua gitu. Di tahun 70-an itu ITDC dikembangkan. Nah, selain mengembangkan hotel-hotelnya, pendidikan kepada masyarakat juga dikembangkan melalui badan lembaga pendidikan waktu itu, yakni BPLP, yang kemudian juga berubah menjadi P4B waktu itu sebelum akhirnya berubah
menjadi STP dan Poltekpar Bali sekarang. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam mendidik masyarakat sehingga mereka mampu menjadi tenaga kerja terampil dalam bidang pariwisata. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan masyarakat. Melibatkan masyarakat. Selain mendidik, setelah mereka mampu untuk melakukan sesuatu dalam bidang pariwisata, contohnya seperti tadi, maka mereka harus dilibatkan. Bukan berarti setelah dididik mereka mampu kemudian mereka ditolak untuk ikut bergabung dalam pengelolaan, enggak. Mereka harus dilibatkan dalam pengelolaan. Seperti tadi, contohnya dalam mencari potensi wisata, kemudian mengembangkan produk wisata, menjadi penyedia jasa pariwisata. Itu mereka semua harus dilibatkan. Sampai dalam tahap evaluasi, masyarakat harus dilibatkan. Kembali lagi ke partisipasi masyarakat. Silahkan dicari sendiri bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, itu adalah proses pelibatan masyarakat dalam pariwisata. Dan selanjutnya adalah mendengarkan masyarakat. Selain terlibat, masyarakat juga harus didengarkan. Mereka pasti memiliki hal-hal yang akan didiskusikan. Apakah itu dari sisi adat istiadat atau kearifan lokal, kemudian dari sisi perekonomian misalkan, dari sisi lingkungan misalkan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan secara berkesinambungan kepada masyarakat. Nah, ketika ada case-case sesuatu dalam destinasi, mereka ingin menyampaikan pendapatnya, maka sebagai pengelola kita harus mampu mendengarkan masyarakat secara baik, sehingga tidak ada yang terlewatkan dan bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Tentu semua harus difiltrasi, semua harus didiskusikan, tidak berarti bahwa apa yang diinginkan harus direalisasikan, tidak. Tentu harus melalui proses diskusi. Jadi dalam hal ini, pengelola pariwisata should know what the community want, gitu ya, harus tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, sejauh mana pengembangan pariwisata kemudian berdampak kepada masyarakat, gitu. Karena ujung-ujungnya pengembangan yang kita lakukan sebagai pengelola destinasi tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Sehingga mendengarkan masyarakat itu wajib hukumnya. Kemudian selanjutnya itu adalah lobbying. Lobbying itu adalah pertindakan persuasif, begitu ya. Jadi bagaimana kita mampu mengarahkan argumen stakeholders sehingga sesuai dengan harapan dari organisasi badan pengelola, gitu. Jadi di sini dapat diartikan bahwa lobbying ini adalah bagaimana tindakan untuk meyakinkan orang atau stakeholders dalam hal ini terkait pengembangan yang akan dilakukan. Dalam hal lain atau dalam kata lain, ini adalah upaya untuk mencari dukungan, gitu, sehingga pengembangan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Biasanya ketika kita ingin mengembangkan destinasi pariwisata, desa wisata saja, pasti akan ada pro kontra di sana. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, dan seterusnya. Itu ada banyak kepala, ada banyak keinginan. Nah, disinilah sebagai pengelola destinasi kita harus mampu melakukan lobbying. Bagaimana kita menyatukan pendapat, beradu argumen, melakukan tindakan persuasif sehingga mereka semua bisa paham apa yang kita maksudkan, dan mereka sebagai masyarakat lokal dan kita sebagai pengelola memiliki satu visi yang sama dalam pengembangan pariwisata. Jadi menyatukan kepentingan dari berbagai stakeholders. Itu lobbying. Kemudian merekrut dukungan masyarakat, ini sebenarnya hampir sama juga dengan lobbying tadi, hanya saja yang dilobi adalah masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana melobi masyarakat? Tentu kita harus pahami dulu karakter masyarakat seperti tadi, kemudian kita harus tahu siapa tokoh-tokoh masyarakat, itu yang kita ajak diskusi. Dari tokoh masyarakat inilah yang akan menyampaikan ke masyarakat biasanya, karena masyarakat pasti akan sangat menghormati tokoh-tokoh masyarakatnya sendiri, gitu. Sehingga ketika ingin melakukan lobbying kepada masyarakat, merekrut dukungan masyarakat, kita harus tahu dulu siapa sih tokoh masyarakatnya, dan kita harus menyamakan visi dulu dengan tokoh masyarakatnya, sehingga barulah kita bisa masuk ke dalam masyarakat secara umum, gitu. Dan di sini sebagai badan pengelola, maka kita harus mampu bagaimana memberikan penjelasan yang komplit terkait tujuan dan benefit yang akan dimanfaatkan oleh atau didapatkan oleh masyarakat dari pengembangan destinasi pariwisata yang akan kita lakukan, gitu. Nah, ini yang harus dilakukan untuk merekrut dukungan dari masyarakat
lokal. Jadi dia harus tahu dulu kita mau ngapain, baru mereka bisa memberikan dukungan. Kalau mereka nggak tahu, ya bagaimana mereka akan mendukung seperti tadi awal gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah mewakili pariwisata di destinasi pariwisata. Jadi DMO di sini, badan pengelola di sini sebenarnya juga berperan sebagai ambassadors gitu ya, sebagai duta dari daerah yang dikembangkan gitu. Jadi bagaimana DMO itu mampu membawa nama daerah wisata dengan baik ke kancah nasional maupun internasional gitu. Jangan sampai sebagai pengembang justru akhirnya merusak lingkungan di sana atau memperburuk citra destinasi di sana, menjadi kegagalan dalam pariwisata. Nah, di sini sebagai DMO juga berperan sebagai ambasador. Jadi bagaimana kita mampu meningkatkan nama daerah di sana, meningkatkan image-nya, dan akhirnya dikenal oleh masyarakat dunia seperti itu. Nah, ini kemudian di slide terakhir ini adalah proses tadi. Jika kita urutkan, maka kita akan mulai dari analisis, kemudian setelah dianalisis bagaimana berkomunikasi, kemudian melakukan proses edukasi dan melibatkan masyarakat lokal, mendengarkan apa keinginan dari masyarakat lokal, kemudian juga melakukan lobbying kepada seluruh stakeholders sehingga mencapai satu tujuan yang sama, satu visi yang sama. Kemudian baru melakukan perekrutan dari masyarakat, mencari dukungan dari masyarakat, dan juga memiliki fungsi sebagai perwakilan atau ambasador dari destinasi itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Jadi seperti itu kurang lebih hubungan dan keterlibatan masyarakat pada destinasi pariwisata, di mana masyarakat memiliki peranan yang sentral, memiliki peranan yang sangat penting dalam keberadaan sebuah destinasi pariwisata. Tanpa masyarakat, destinasi tidak akan hidup. Tanpa masyarakat, destinasi tidak akan bisa berkembang dengan baik. Sehingga ketika kita sebagai pengelola destinasi, masyarakat adalah hal yang sangat-sangat penting, hal yang sangat-sangat krusial untuk diutamakan dalam pengelolaan itu sendiri, mulai dari proses perencanaan, pengembangan produk, sampai proses pemasaran dan juga evaluasi. Semakin bagus keterlibatan masyarakat lokal, maka semakin berkelanjutan destinasi yang akan kita kelola. Saya Gusari, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.